Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya dengan Randy Fudo Dan saya Chef Kim. Enda apa Jakim? Jakim atau Enda? Dua-duanya deh. Ya dua-duanya gitu lah ya. Nah begini, untuk bacaan zodiak bulan Juni kali ini, biasanya kan kalau gue ngebaca kan udah bosen, udah pada bosen kan ngetampang gue kan kayak apa kan. Nah kali ini supaya biar ada variasi, bukan gue yang ngebacain, tapi kali ini biarkan Chef Kim yang ngebacain. Ditodong langsung dong. Ya masih baru tapi nggak apa-apa lah, pasti bisa lah, dikit-dikit lah ya gitu kan. Sisanya kalau ada yang kurang-kurang tinggal gue tambahin lah, gampang lah gitu kan nih. Oke, tantangan diterima. Bisa lah, tantangan terima kan. Jadi bagi penonton mohon fokus ke bacaannya, bukan fokus ke chefnya. Sesuai kata komen-komen yang sebelumnya ya, salah fokus saya. Salah fokus. Ya tolong nanti fokus ke bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang karena chef ini jago masak, jadi otomatis ya kadang-kadang kalau bagi yang berkomentar katanya mendingan masak aja, ada responnya nih. Mau apa kan responnya? Jadi kamu mau dimasakin apanya? Kehidupan percintaannya kah? Digoreng. Digoreng. Yuk, Aku mari. cintanya digoreng. Ini. Aku cinta digoreng. Bisa begitu. Oke. Sekarang. Jadi kita sudah masuk ke pembacaan per zodiak. Iya. Kita boleh tebar? Tapi kok beda ya kartunya? Iya sih, kemarin minggu kemarin pakai yang lalu pakai apa ya? Aku sih yang lalu sih memang menggunakan tarot Grand Lux dari Ciro Marchetti. Khusus kali ini karena yang ngebaca adalah Chef Kim, jadi ya Chef Kim akan menggunakan kartu tarot yang biasa dia gunakan. Namanya apa? Witch Tarot. Witch Tarot gitu ya. Witch Tarot. Nah, jadi kalau mau lihat bedanya apa, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini misalnya gambar emperor seperti ini. Tapi yang paling gampang tuh lihat belakangnya. Sihir banget ya. Ada 3 bulan, baik bulan sabit, bulan penuh maupun bulan ini. Kau boleh lihat tuh. Kemudian boxnya seperti ini. Yang buat sih emang Llewellyn. Dan ini cukup populer. Saking populernya di Indonesia masih banyak reprintnya, bajakannya gitu kan. Pesan dari kami, belilah orinya. Belilah orinya, hargai pembuatnya. Oke, mungkin nanti kalau lebih detailnya perihal kartu-kartu ini ada kita next session Ada sesinya ya. lah. Oke, sekarang kita mulai lanjut ke bacaan zodiak. Ya, nextnya Capricorn. haha. Zodiak gue. Haha. Capricorn itu menjadi zodiak yang ditunggu-tunggu karena Haha. jadi tahu. Oke, kita akan baca perihal kondisi general. Terus dia yang langsung ngambil kan, tanpa disuruh kan. Betul, karena Memang, saya penasaran dari tadi. Terus dia yang penasaran gitu. Yoi, wow. Oke. Four of Four of Pentacles. Pentacles. Oke. Dead. Oke. Dead. Two of Swords. Secara umum, pastinya kan ada perubahan drastis nih kayaknya. Ya. Four of Pentacles Dari yang semula ini nyaman. dari yang semulanya Nyaman, aman, tentram, stabil. Berubah banget. berubah banget. Jadi Terus- apa? Kayak harus memilih lagi kan? Harus milih lagi mau jalur yang mana? Jalur yang mana atau keputusannya gimana? Oke. Ambil keputusan yang signifikan lah intinya lah. Jadi teman-teman Capricorn, bagi yang selama ini sudah situasinya stabil, aman dan nyaman, siap-siap ada perubahan lagi. Jadi siap-siap untuk sibuk, Sibuk satu, dan istilahnya memilih A siap-siap atau B. untuk berpikir lebih ekstra. Ya, Mungkin yang selama ini sudahlah gitu kan, tenang aja, pasti akan ada caranya. Tapi hai Bapak Capricorn, siap-siap untuk merubah pola pikir Anda ya. oh, stay dengan karma baik kok. Oke. Dengan budaya yang ada emang stay dengan budaya, tapi emang meskipun stay dengan budaya yang ada atau pola pikir yang ada, tapi emang tetap nanti mesti milih sih, nanti ada jalur yang signifikan yang mesti dipilih. Milih A atau milih B, milih C atau milih D, milih jalur yang satu atau milih jalur dua, emang bakal dihadapin pilihan yang emang cukup sulit. Dan kalau Toasword kan ketika ini keluar, cara memilihnya adalah dengan ya pilih secara objektif lah.
Ini related to pekerjaan kah atau apakah atau Masih gimana? overall sih sepertinya sih, karena keluarnya ini karena keluar High Priest atau Hierophant. Jadi ya ini kayak lebih ke nilai-nilai yang selama ini secara tradisional dan kawan-kawan dipegang. Ya, which is kan kalau tadi kan jelas tuh pekerjaan, bla apa gitu. Tarik satu lagi dong Pak. Mulai dia inisiatif, udah tawar beneran berubah semua. Nah lo. Semuanya Jeng, berarti jeng. Apa tuh? bukan spesifik ke relasi, bukan spesifik ke kerjaan. Emang secara keseluruhan. Bukan ke karir, bukan kemana-mana, emang secara keseluruhan emang ya intinya sih mungkin dalam sisi pertemanan mungkin bakal diacak-acak, sisi kerjaan juga lumayan bakal ada perubahan diacak-acak juga. Dalam artian konteks positif sih sebenarnya sih. Ya. Dari berubah. dari zona nyaman jadi zona berkembang sih. Oke. Karir. Baiklah. Nah, nanti untuk Dia lebih bingung. detailnya Dia bingung deh. setelah ini ya. Dia bingung Jadi deh. kalau kalian yang mau konsultasi lebih lanjut, nanti ada di bawah channel kita itu ada kontaknya. Haha. Sekarang kita bahas yang karir dulu. Haha. 1, 2, Ya. Beuh. 2 of Cups, Beuh. 7 of Pentacles, 7. Oke, sama 10 of Pentacles. Kebayang sih ada apa maksudnya sih. Jadi ini kan ya pasti relasi. Ya. Terus 7 of Pentacles itu tunggu sama kayak Jadi sederhananya Capricorn terutama bagi yang punya pasangan, pegang pasangannya benar-benar. Bagi yang udah menikah, istri atau suami, Capricorn tolong pegang benar. Bagi yang punya gebetan, tolong pegang benar-benar nih gebetan. karena Hasilnya itu kesabaran kalian teman-teman Capricorn termasuk gue dalam menunggu hasilnya sih mulai ada hasilnya. tapi bukan hasil terhadap relasi tersebut kan. Salah satunya, Ini kan bicara karir tuh. iya, karirnya sangat dibantu sama relasi jadi. Oke. Jadi karirnya yang untuk bulan ini sangat terbantu sama relasi, baik pasangan maupun yang teman deket. Dan hasil yang sudah dipendem atau yang ditanam sebelum-sebelumnya ini udah mulai waktunya keluar. Mungkin kalau dari kondisi general ke karirnya, kalau bisa dikemas, mungkin selama ini Capricorn itu bekerja itu ya masih ya suka nurutin hatinya sendiri deh gitu kan, nurutin nyamannya sendiri gitu. Terus tapi di bulan ini nih kayaknya kamu memang kayak lebih apa ya, mungkin ngedengerin atau Bukan, justru karena dia dengan nurutin dengan isi hatinya sendiri dan kawan-kawan, dia ketemu nih relasinya nih ternyata mulai mendukung dan itu membawa perubahan 180 derajat. Jadi kayak apa sih, nabung karma bagus selama ini ternyata hasilnya langsung jegiar gitu loh. meskipun itu akhirnya mengubah pola kerjanya yang Pola selama kerjanya selama ini. Oke, yang misalnya bisa bangun jam berapa aja, sekarang masih mungkin bangun pagi ya. Nah, cuma Terus hasilnya juga ada. yang mungkin bisa nggak jelas schedule-nya, jadi sekarang mungkin lebih jelas gitu. Ya, cuma ya meskipun bisa berubah secara drastis ya ini ternyata hasilnya juga cukup signifikan. It's okay lah, kalau perubahan untuk yang demi kebaikan kan. Yoi. Oke, sekarang Relasi. relasi. 1, 2, dan 3. 3. Jeng. Wow. Mhm. Jeng jeng. 10 of Swords, Mhm. 9 of Wands, sama The Magician. Mhm. Di relasi dia udah tahu mesti ngapain sebenarnya, karena karena sih 9 of Wands itu termasuk Palingan sih bingung. ini sih kayak nunjukin karena dia tahu secara karir dia tuh mulai bagus dengan kawan, otomatis secara kerjaan dia juga mulai akan milih-milih yang istilahnya yang worth waktu dia atau enggak gimana. Alhasil apa hubungannya dengan percintaan,
Bagi yang sudah punya pasangan sebenarnya ini nggak masalah. Maksudnya bagi yang sudah berkeluarga segala macam mungkin udah nggak masalah. Warningnya yang sudah berkeluarga mungkin jadinya karena ininya lagi naik, mungkin secara relasi emosional tuh agak hambar karena fokus dan capeknya itu. Bagi yang sudah punya pasangan, ini sebenarnya sih kayak nunjukin perjuanganmu dalam mengusahakan ini relasi ini sudah selesai yang capek-capeknya. Fase capeknya, fase makan hatinya itu udah selesai. Karena ketika fasenya ini udah beres, istilahnya fase makan hati, fase roller coaster, apa itu udah beres. Jadi untuk selanjutnya di pasangan nih bisa mendukung untuk karir yang sebelumnya tadi. Jadi yang gak enak-enaknya udah lewat lah sebenarnya. Tapi untuk yang punya gebetan untuk gimana, yang masih punya gebetan atau yang masih single, justru karena karir kalian lagi naik, mungkin ada resiko gebetan kalian menjauh. Atau yang single ada resiko tetap untuk stay single dulu karena kerjaan ini. Karena kerjaan ininya karena kerjaan karirnya lah. Oke, kembali lagi kepada semuanya fokus pada karir. Jadi pada karir. Jadi untuk Capricorn tuh bisa dikatakan sebenarnya tuh kayak bulan lalu atau beberapa bulan sebelumnya tuh lebih dianjurkan mestinya kalaupun mendekati seseorang ataupun menggarap suatu relasi hubungan pacaran atau gimana, itu sebenarnya tuh dilakukan beberapa bulan yang lalu mestinya. Kalau sekarang tuh udah telat. Sekarang tuh udah kayak terima laporannya. Kayak udah terima judgment day-nya lah. Jadi kalau selama ini yang pas udah pacaran ya sempat melalui naik turunnya, sekarang tuh fase naik turunnya tuh udah selesai. Udah lebih stabil. Karena nanti pasangannya juga akan ngebantu kerjaan ini, ngebantu karirnya teman Capricorn ini. Tapi kalau yang masih tahap ngegebet, berarti kan belum ada relasi. Kemungkinan malah menjauh karena dia sibuk tadi kan. Iya, gitu. Momentum buat menggali emosinya tuh udah lewat. Terus kalau untuk yang berkeluarga kembali lagi tadi mestinya waktunya lebih dekat untuk mendekat dengan suami atau istri itu dilakukan oleh bulan-bulan lalu. Karena kalau enggak ya, kalau sekarang baru deket ya jujur bukan yang nggak bisa ya, tapi waktunya sih hampir nggak ada. Ya, apalagi kan ya mohon maaf nih buat bagi yang berkeluarga kan, kalian kan pasti merasanya udahlah dia udah jadi bini gue, udahlah dia udah jadi laki gue, udah paham lah, gue kan lagi sibuk gitu kan ya. Malah mestinya bulan-bulan lalu dilakuin, karena kalau sekarang baru mau ngelakuin itu jujur sih waktunya sih mungkin tidak sebanyak yang diharapkan sih. Jadi gini aja buat kalian ya yang suami atau istrinya Scorpio lah, Capricorn, ya udahlah ya, kalau dia lagi nggak romantis, ya kalian lah yang bikin romantis gitu loh. Terus lo ngarepin dia untuk romantis, nggak bisa, dia lagi fokus kerja, udah ya. Demikian untuk pembacaan yang Capricorn. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, Thank bye-bye. you.